nama Ibu Nusana. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra. Cerpen dapat dijadikan sarana untuk mengungkapkan gagasan, ide, dan pikiran dengan gambaran-gambaran pengalaman tentang kehidupan. Yang pertama, memahami teks cerita pendek yang dibacakan atau Anda membaca dengan mandiri. Yang kedua, mengenal dan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerpen. Unsur pembangun teks cerpen terbentuk atas 5 komponen yang saling berkaitan. Yang pertama, tema cerita. Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Yang kedua, alur cerita. Alur cerita adalah peristiwa yang jalin-menjalin berdasarkan urutan atau hubungan tertentu, jalinan berbagai peristiwa, baik secara lurus maupun secara sebab akibat, membentuk satu kesatuan yang utuh, padu, dan bulat dalam suatu prosa fiksi. Yang ketiga, penokohan. Tokoh adalah orang yang ditampilkan di dalam karya naratif. Penokohan adalah pelukisan atau gambaran yang jelas tentang watak tokoh. Yang keempat, latar. Latar adalah penempatan, waktu, dan tempat beserta lingkungan yang ada dalam prosa fiksi. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat, mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang ada di dalam suatu karya fiksi. Contohnya, Ani jalan-jalan ke kota Surabaya. Surabaya adalah latar tempat. Yang B, latar waktu. Berhubungan dengan masalah kapan, menunjukkan pada waktu terjadinya peristiwa. Contoh, pukul 10, Raka datang ke rumah untuk melakukan kerja kelompok. Yang ketiga, C, latar sosial, mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap. Selain itu, latar sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang bersangkutan. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Menempatkan diri pada posisi orang ketiga dengan menggunakan kata ganti dia atau orang pertama menggunakan kata ganti aku atau saya. Selanjutnya, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Menelaah struktur cerita pendek karena teks cerpen termasuk jenis teks narasi, strukturnya pun memiliki kesamaan dengan teks narasi lainnya. Struktur yang pertama adalah orientasi, berisi pengenalan tokoh dan latar belakang cerita. Yang kedua, komplikasi. Pada tahap ini ditandai reaksi tokoh dalam cerpen terhadap konflik. Tahapan penjalinan konflik dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik, hingga konflik memuncak atau klimaks. Yang ketiga, evaluasi. Tahap evaluasi ditandai dengan adanya konflik yang dimulai diarahkan pada pemecahan masalah. Yang keempat, resolusi. Pada tahap ini,
ditandai dengan upaya pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami oleh tokoh tersebut. Baiklah, itu adalah materi yang bisa Ibu sampaikan. Pada video selanjutnya, Ibu akan membahas tentang menganalisis unsur kebahasaan cerita pendek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.